Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dara Muafira. Jadi pada video kali ini saya akan mengerjakan video UTS tentang video work of mini project yang dimana kan ini merupakan bagian dari komponen penilaian ujian tengah semester. Di sini kita diminta untuk melakukan integrasi antara kemampuan teknis coding dengan kemampuan analitis reflektif terhadap proses pembelajaran yang telah dilalui. Jadi di komponen komponen wajib video tuh bagian A, kita tuh diminta untuk mendemonstrasi dan validasi teknis. Di sini tuh kita akan melakukan lab demo terhadap seluruh kemampuan yang dimiliki oleh aplikasi yang dibangun. Lalu kita akan menjelaskan bagaimana konsep-konsep pemrograman yang telah dipelajari termasuk GitHub, Best Practice, and Python as Essential 2. Lalu kita akan mengimplementasikan secara konkret untuk membangun logika simulator tersebut. Lalu dan mungkin sembari kita menjelaskan, di sini tuh kita juga mungkin bisa menyebutkan materi yang paling mengubah cara pandangku atau paling berkesan dalam pemrograman dan jelaskan penggunaan dalamnya tugas ini. Lalu kita bisa ungkapkan materi yang paling menantang atau paling sulit selama setengah semester dan usaha apa yang telah dilakukan untuk menaklukkannya. Lalu kita akan menceritakan kendala utama saat mengikuti perkuliahan hanya praktikum pemrograman jaringan satu. Oke, jadi kita akan langsung dulu menjelaskan pada minggu pertama minggu pertama. Jadi pertemuan minggu pertama ini kita tuh belajar tentang version control and Git and GitHub. Nah, jadi di sini kita tuh jadi di sini tuh kita melakukan konfigurasi awal dengan mengisi username, nama lengkap dan user email karena GitHub. Nah, di sini karena GitHub sebelumnya saya sudah membuatnya, di sini saya akan eh, mengeceknya menggunakan Jadi kita akan eh, memeriksanya. Yang pertama kita akan melihat versionnya terlebih dahulu. Ya. Nah, di sini tuh gas versionnya tuh 2.53 Windows 1. Lalu di sini kita akan membuat git config list. Git config list. Perintah ini tuh berfungsi untuk melihat konfigurasi yang Git yang sudah aku buat seperti ini username dan user email. Karena sebelumnya saya sudah pernah mengisi ya, makanya dia muncul. Selanjutnya, eh, selanjutnya ada perintah git init. Git init ini berfungsi untuk membuat atau menginisialisasi repository Git di dalam folder project. Di sini saya akan coba untuk bentar ya. Buat mengambil Git ini mengambil dari folder yang sudah saya buat sebelumnya. Sini kita akan ngambil dari lab 2 aja. Oke, oke, di sini reinstall. Reinstall itu artinya karena dia di dalam sudah ada Git ini, makanya dia mau reinstall keberadaan Git repository-nya lagi. Lalu kita akan membuat Git status untuk melihat apakah ada file yang berubah atau belum. Nah, di sini kan saya membuka lab 2 ya, lab 2.
ya, contoh lab 2. Di sini tuh merah karena ini adalah yang diubah git yang aduh gimana bahasanya? Di sini, nah ini adalah hasil perubahan yang sudah saya ubah. Baru di sini kita akan coba untuk menambahkannya lagi dengan perintah git add, lalu kita akan cek lagi menggunakan get status. Nah, ini perubahannya sudah disimpan ke dalam repositorinya. Ya. Nah, lalu eh, jika kita mengubah ini kan kita mengubah, jika kita mengubah sesuatu dalam kodenya, ya, eh, jika misalnya kita mengubah sesuatu dalam kodenya, maka kita harus membuat pesan commit. Sebenarnya pesan get eh, commit sebenarnya gini juga boleh, cuma biar lebih rapi atau mungkin kita tahu maksudnya kayak pesan kok apa sih kita tuh merubah apa sih di dalam kodenya itu, kita bisa menambahkan di sini. Ini bisa kayak pesan komitnya misalnya kayak tadi nih eh, anggaplah menambah me- ya apapun itu lah pokoknya. Nah gitu. Terus kita tinggal di enter aja. Itu habis dari git add ke git commit ya. Nah, terus eh, lalu ada git tag. Git tag ini cukup simpel, cuma kadang suka lupa. Nah, git tag di sini tidak ada daftarnya ya, karena mungkin aku menggunakan yang lama. Sebentar akan baca. Nah, di sini tuh kalau misalnya kita sudah membuat tag sebelumnya ya, maka di sini tuh akan muncul daftar-daftar tag yang kita gunakan. Maksudnya yang sudah ada gitu. Cuma mungkin karena ini web 2 dan aku menggunakan laptop atau PC yang berbeda dengan yang biasa aku kerjakan, jadi dia tidak muncul gitu. Nah, nah jika misalnya ini kan jika kita ingin melihat daftar tag, jika kita eh, ingin membuat daftar tag baru, kita tuh cuma kayak git tag, terus misalnya kayak lab sekian ya, lab 10 lah misalnya ya. Ini tinggal di enter dan dia tuh nanti bakal langsung buat membuat git tag-nya. Lalu jika kita ingin menghapusnya, kayak menghapus git tag-nya ke dalam eh, GitHub-nya, itu tinggal kayak git push. Ini, cuma gini doang. Ya. Nah, question. Thank you. Nah, ini ya. Eh, nah, sebelum melakukan push juga kita tuh harus memastikan jika kita tuh sudah menghubungkan GitHub kita. Kita menghubungkan ke repository GitHub kita terlebih dahulu. Remote-nya tuh beda-beda ya, setiap laptop beda-beda. Aku tuh biasanya menggunakan Git Remote add GitHub Master. Aku biasanya pakai ini.
Sebenarnya link GitHub-nya itu bisa dilihat dari sebelah sini. Dia tuh akan muncul di sini jika kita mendapatkan repositori dari dosen kita. Tapi, ini belum ini bahasanya. Oke. Gitu. Nah, di sini kita langsung kayak naruh link GitHub-nya di sini, di sebelah sini. Dan jangan lupakan biasakan spasi, karena kadang aku lupa spasi. Nah, terus, lalu jika itu kan sudah membuat lalu bisa di-push menggunakan git push kita master ini. Itu nggak kita ada master ini. Eh, ini pokoknya. Tuh, aku lupa. Nah, lalu di sini nanti setelah ini yang muncul, di sini tuh ada GitHub copy remote atau git clone. Git clone itu kayak mau copy paste gitu ya, clone atau nyalin. Nah, bisa catatan. Sebenarnya cukup untuk materi minggu pertama, lalu di sini kita akan masuk ke materi minggu kedua. Lalu di minggu kedua, oke. Di sini tuh kita ngebahas best practice design of Python. Sini. Oke. Design of Python sendiri itu adalah filosofi penulisan kode yang baik dan benar dan indah. Di dalamnya itu terdapat aturan-aturan untuk menulis kode Python agar lebih rapi dan mudah dibaca. Di sini tuh ada 19 eh, 19 aturan aturan design of Python sendiri. Lalu ada PEP dalam ini PEP Python PEPs. Sini ada the Book of PEPs atau Python Enchantment Proposal. Di sini berisi informasi dan komunitas pengembangan Python mengenai perubahan dan penambahan fitur dan standar penulisan Python. Nah, pada materi PEP ini, bentar. Pada materi PEP ini kita tuh membahas hal berkaitan dengan gaya dan format penulisan penulisan program, penulisan penulisan penambahan dan fitur program. Ya. Hmm. Hmm. Salah satu yang dibahas yang paling yang kami gunakan itu adalah PEP 8 yaitu style guide penulisan kode Python. Nah, desain of Python sendiri itu terdiri dari 9 yang tadi itu yang paling pertama ada aturan pemrograman Python yang ditulis oleh tim Peters. Ini termas- pada tahun 19 dan menjadi PEP 20 di tahun 2004. Lalu design of Python itu merupakan salah satu hidden features pada Python interpret interpret itu Buk, eh, bukan. Lalu di sini tuh ada beautiful is better than the ugly. Itu tuh contohnya kayak eh, programnya itu di ini, artinya tuh kode yang indah lebih baik daripada kode yang berantakan. Eh, Program yang tulis dengan indah tidak hanya menyenangkan untuk dibaca tetapi juga lebih mudah dibaca atau readable. Hmm.
Contohnya itu pada penulisan, operator, dan parameter. Tulisan yang diberi spasi agar lebih mudah dan eh, agar lebih mudah dibaca. Ini bisa ada sini ada kayak slide. Lalu ada explicit is better than implicit. Adalah eh, tidak hanya cara paling sederhana, tapi juga menuliskan dengan cara yang paling eksplisit, konkret, dan spesifik. Sekarang secara purpose. Nah, di sini tuh, nah, artinya tuh penulisan kode itu harus jelas, spesifik, dan tidak ambigu. Nah, ini kayak ada from fruit, import, terus kayak from fruit. Kemudian tuh ada simple is better than the complex, atau kayak eh, istilah tuh kayak simple itu lebih baik dibanding yang eh rumit, kode rumit. Eh, Lalu ada pembahasan tentang it's like a this, it's like a simple, it's like a complex one and it's like a simple one. Lalu ada quote style guide. Itu ada beberapa yang merupakan satu penting tab terpenting and mastered oleh setiap program Python profesional. Hmm, oke. Yang intinya jika sini tuh pokoknya ada beberapa pembahasan yang mungkin ada pembahasan tentang indication atau indikasi dalam Python. Ini ada inline comments juga. Eh, itu gimana? Ini ada blank pada layout. Ini pada layout indication. Nah, ini. Itu ada kode layout indication atau spasi yang terletak di depan sebuah baris kode horizontal yang berperan sebagai menentukan kode segment. Ada dua aturan, yaitu menggunakan 4 spasi per indication level dan menggunakan spasi ya, bukan tab saja. Mungkin itu tidak ada. Lalu kita di sini juga membahas sisi ada pada layout container lines, layout maximum. Ini maksimumnya itu 79 karakter dan ini sering banget terjadi. Karena kadang ada orang yang lebih. Lalu ada white space in expression and statement. It's like how to say it. Tidak ada spasi yang tepat setelah tanda kurung. White space, ada komen juga, ada block comment, lalu ada inline, ada docstring, ada inline docstring. Jadi, ini itu adalah aturan dan filosofi untuk menulis kode Python yang baik, benar, rapi, dan mudah dibaca. Oke, dan kita akan lanjut ke minggu ketiga kita, atau kita sudah yang artinya sudah masuk ke dalam minggu mini project. Nah, di sini kita akan, di sini aku akan menjelaskan pemrograman bertahap mini project yang dilakukan dari minggu ketiga hingga minggu ke-8. Oke. Oke, pada mini project ini kita tuh
Membuat aplikasi simulasi pengecekan router dan switch berbasis Python CLI menggunakan modul and package. Lalu kita tuh akan mengelola data menggunakan string, list, dictionary, mengoperasikan object-oriented programming, inheritance, exception handling, load processing, generator, decorator, dan lambda function. Menentukan misalnya pada output dan file log. Jadi kita akan ini dulu. Oke. Jadi pada minggu ketiga tuh kita ngebahas modul and package. Apa sih modul once again package apa sih modul and package gitu simpelnya. Nah, package itu adalah sebuah file yang berisi modul-modulnya. Lalu di dalam sebuah modul itu terdapat function-functionnya. Oh, sini contohnya tuh ini bisa diambil. Eh, di sini contoh. Misalnya nih di dalam file nih, ini kita akan ambil contoh dari langsung pada aja. Ini salah satu kayak ini package. Nah, di sini tuh package. Package itu NetOPS yang menjadi sebuah folder. Nah, di sini yang isinya itu eh modul. Gimana sih? Ya, isinya tuh modul kayak manager, device. Nah, di dalam modul ini terdapat function Python seperti ini. Semua function. Ya, kurang lebih seperti itu. Hmm. Ya, simpelnya tuh kayak apa ya? Package ini folder luarnya. Terus modul tuh kayak apa ya, filenya Python gitu, sama file Sublime, Python lah ya. Terus dalam file Python tuh kita naruh fungsi. Itu sih. Terus, terus yang kayak terus kita kita lihat soal oke. Nah, ini soal kita. Nah, di sini tuh jadi di lab 3 atau minggu ketiga tuh kita di membuat network automation task simulator. Di sini tuh kita diminta untuk membuat sebuah package, Python namanya NetOPS yang tadi masih kan di ini ya yang sebagai package yang kalian sesuai dengan kata Python. Oke. Lalu kita dibuat untuk modul simulasi status perangkat dalam package NetOPS. Buatlah sebuah modul dengan nama checker PY. Di dalamnya memuat buatlah fungsi cek router status sama yang secara acak mengembalikan nilai string up atau down. Lalu buatlah fungsi cek yang mengembalikan nilai stringnya tuh up atau down. Lalu kita akan menggunakan pip and library external tabulet. Jadi kita akan menggunakan tabulet atau table. Lalu di modul utamanya tuh kita tuh membuat modul dengan format kita akan membuat modul utama yaitu main dengan nama npm kita yang berisi header nama lengkap kita sama npm kita, lalu menu CLL ya, cek local status, switch. Ini kita langsung saja melihat hasilnya.
Siapa lupa? Wait. Hmm, Berapa? Hmm, berapa? Tiga. Nah, ini kita buka dulu. Um, untuk kita upload untuk Studio. Ini kita buka website. Uh, Buka ininya. Ini nggak usah. Ya, ini cukup. Jadi tuh, ini kita tuh dengan untuk membuat package bernama NetOps tadi udah. Lalu kita ini ada from tablet, import tablet, lalu ini ada net OPS checker import, ya, dia tuh dari OPS dari OPS checker ini kita mengimport check router status sama cek switch statusnya. Lalu ada tampilan header, itu ada nama. Lalu di sini ada menu utama CLI yaitu ada cek status, cek status router sama cek status switch. Lalu di sini ada fungsi utamanya, ada while true. Jika misalnya kita milih salah satu antara dari tiga, ini pilihan satu kita akan yang hasilnya itu akan menjadikan cek status router status ya itulah pokoknya kebalik. Lalu dia tuh akan menampilkan dalam bentuk tabelnya dan jika kita milih dua dia akan memilih yaitu cek switch status lalu dia akan outputnya dalam tabel juga. Lalu jika dia memilih tiga, dia bakal keluar. Jika dia tidak memilih atau memilih angkanya tuh bukan masih lebih ke salah memilih, dia tuh outputnya akan pilihan tidak valid. Kalau sudah cek, ini ada import random. Yang import random ini gunanya tuh untuk eh apa ya? Dia tuh kayak import tuh apa ya? Lupa. Pokoknya itu dia tuh bakal mengeluarkan hasil yang berbeda aja. Gitu. Nih, terus dia tuh returnnya tuh bakal random, kembalinya tuh dalam keadaan random. Jadi info tuh ada. Ah, saya tuh dia tuh kayak kembali dalam yang random, dia tuh bisa up, bisa down gitu, random aja gitu. Lah, damn. Coba, kita ulang ya. Jadi tuh di sini tuh ada uh, from tabula to import point itu dia di sini membuat membuat tabelnya, lalu ada from checker tuh ini from dari net OPS checker dia tuh bakal dari checker dia tuh bakal mengimport check router status sama check switch statusnya. Lalu harusnya ada header, lalu ada CL menampilkan nama CLI, lalu ini fungsi utama programnya. Di sini itu jika kita memilih if satu, kita milih satu, dia tuh bakal ngecek status routernya, lalu dia akan menghasil output tabel. Lalu jika dia memilih dua, dia akan mengecek status switch. Oke, ini ada checkernya. Jika nah di sini tuh ada check router switch sama ah, yaitu router sama switch. Di mana dia tuh mengembalikan status router secara acak up and down, random choice, yaitu mengembalikannya random. Nah, oke.
Ada itu juga kena kena layarnya freeze ya. Tadi itu ada bagian yang if 3 jika misalnya kita elif deng elif 3 itu jika misalnya kita tidak memilih uh, tidak memasukkan angka 1 atau 2 3 maka itu dia akan menghasilkan opsinya nggak valid. Lanjut ke modul keempat. Oke. Oke, jadi pada lab keempat ini kita tuh menjalankan jadi di modul keempat ini kita tuh belajar tentang string, list method, and exception handling. Nah, ini nasional. Nah, ini. Hmm, Oke. String itu ada beberapa tipe ya. Hmm. Nah, ini. String itu ada beberapa tipe, cuma kita akan menjelaskan yang biasa kita pakai aja. Like kapital. Nah, di sini tuh kita tuh biasa pakai lower, ini sering banget dipakai ya. Ini sering banget dipakai. Yang dimana dia tuh buat mengecilkan huruf. It's like what ya? Dia tuh kayak eh, mengubah huruf semua tuh jadi kecil nih. Like misalnya nih kita menulis huruf nih tidak ini kan ada misalnya yang kecil lah, seperti pakai lower. Nanti dia output itu bakal jadi kecil gitu. Terus strip, ada strip. Nah, strip ini tuh untuk menghapus sisa spasi atau spasi yang kosong. Nih, spasi panjang nih. Nanti jadinya begini. Lalu ada capital. Capital is like oops. I saw it. Oke. Jadi tadi capital tuh untuk mengkapitalkan huruf. Ada tuh agar yaitu agar huruf pertama yang jadi kapital dan ya penting. Ah, ya intinya begitu. Oke, kita akan lanjut ke lab 4 kita ya. Yang soalnya tuh, jadi pada sesi ini tuh kita akan sama, cuma kita tuh akan menambahkan beberapa function ke dalam tugas kita yang sebelumnya. Nah, di sini tuh Di sini tuh intinya itu kita tuh akan menambahkan inventory perangkat sama riwayat aktivitas kita, lalu menambahkan exception handling. Exception handling ini digunakan agar program tetap berjalan dengan aman tanpa berhenti secara tiba-tiba atau crash. Lalu di instruksi itu setelah ini manusia itu bakal bertambah jadi tadi kan cuma 3 ya, ini jadi
5. Jadi kita tuh akan menambah 2 itu tambah perangkat jaringan sama lihat riwayat otomasinya. Variabel is kosong. Oke, coba nambah variabel is kosong. Kita ada validasi list dan error. Di sini kita tuh menambahkan di register device tuh jika kosong, jika jika inventory-nya masih kosong, kita tuh bakal bikin output-nya tuh kayak sistem menolak inventory perangkat masih kosong. Ya, sudah langsung saja kita melihatnya ini. Lab 4, lab 4. Oh, salah. Nah, so, sip. Nah, di sini kita menambahkan register device sama task history. Lalu di sini ada header kita. Lalu CLI kita tuh ada 5 ya. Nah, dia tuh ada ini. Di sini kita menginput, menambahkan add device itu kita menginput hostname atau IP. Dan ya, ada string, ada apa? If device. Ini jika ini output jika perangkat itu berhasil ditambahkan dan jika misalnya kita inputnya kosong, dia tuh bakal outputnya kayak gini. Kalau ada cek device-nya, ini di main ya, iya di main. Oke. Nah, kayak di sini masuk lagi. Lalu di sini, nah ini ada exception error. Hmm, masih di sini masih ada try-nya tuh jika kita memasukkan inputnya router, maka status itu cek status router atau cek status read else-nya. Lalu di sini ada historinya append. Oh, sini ada exception buat jika ada error, tapi masih tidak langsung matinya atau crash gitu. Oh, ada history. Nah, di sini main fungsi dalam program itu di sini ada input ya, lalu jika kita milih satu, lalu milih dua, tiga, empat, dan seterusnya, lalu kita lihat checkernya. And then oh bukan ya, Let me search. Oh kita belum buka checker. Ya, ya ini checkernya. Nah ini checkernya. Nah di sini cek filter statusnya tuh randomnya tuh dibikin 20% ya. Tadi yang aku baca soalnya 20%. Lalu kita ada rise connection yaitu mengembalikan status filter secara ini lalu memiliki kemungkinan error simulasi koneksi gagal. Nah, jika ada membangkitkan connection error itu pokoknya tuh kalau misalnya itu kan kan ya. Pokoknya tuh kalau misalnya ada kemungkinan bisa terjadi error tuh, tadi tuh bakal mengeluarkan outputnya tuh connection timeout destination was unreachable, dia tuh nggak langsung crash gitu pokoknya. Gitu. Hmm. Biasanya kita lanjut ke soal nomor 5-nya. Lab 5 deh. Nah,
Di minggu kelima, ya, empat, lima. Nah, sini kita tuh belajar OOP atau Object Oriented Programming. Hmm. Nah, um, gimana ya? OOP ini jujur termasuk yang susah ya menurut aku ya. Tapi mungkin jika aku membaca ulang atau mungkin aku berusaha memahaminya lagi mungkin bisa, cuma tetap nggak tahu, susah aja. Tapi bisa gitu loh. Nah, kayak sini jelasin dulu kenapa kenapa tuh aku sebenarnya bisa termasuk itu bilang mudah ya. Tapi susah juga gitu. Jadi kayak 50-50 gitu. Eh, di dalam Jadi tuh kayak di dalam OOP itu dia tuh ada kelas, objek sama kelas, objek, atribut sama metode kan. Jadi kan, nah, lalu di sini tuh juga dia tuh juga ada ah, inheritance. Gimana yang jelasin? Nah, inheritance itu warisan ya, fundamental object. Oke, di sini akan aku coba untuk menjelaskannya sedikit. Jadi tuh kayak uh, OP itu kayak hubungan orang tua dan anak ya. Karena kayak um, gimana ya? Bisa jelasin. Uh, it's like let me. Jadi kelas itu kayak blueprintnya. Ini hasil searchingnya. Jadi tuh kayak kelas itu blueprint, lalu objek itu kayak hasil dari kelasnya. Lalu atributnya itu adalah variabel, kayak weight, diet, taste. Lalu hal method itu adalah fungsi di dalam kelas. Ya, itu yang yang aku paling ingat tuh konsep orang tua dan anak. Udah itu doang. Kayak misalnya nih, it's like kelas itu orang tuanya. Lalu apa ya, objek itu anaknya. Jadi kayak ngikut gitu. Ya, ya pokoknya gitu deh. Ini mau jelasin. Gitu. Maaf ya, Bu. Ya lanjut, sabar ya. Kita ke tugas lab 5 sama lab 6 dulu. Lab 5 dulu deh. Ya, jadi di sini tuh kita bikin itu lab session op di part pertama ya. Di sini tuh kita kita tuh kita tuh akan membuat blueprint, mendesain blueprint tentang seperti hasil NLP. Hmm.
Oke, poinnya tuh kita tuh bakal, jadi kita tuh bakal membuat package yang terkait dalam sebuah modul baru bernama device. Jadi kita tuh kayak menambahkan di dalamnya terdapat sebuah kelas bernama network device. Oke, lalu kita akan membuat konstruktor ini. Setelah konstruktor untuk login, kita akan membuat metode yaitu perilaku objeknya. Pindahkan logika itu ke dari modul menjadi metode di dalam sebuah kelas network device. Iya. Lalu kita ada minta pengecekan riwayat sama catatan implementasi. Ya, sekarang kita masuk ke tadi. Hmm, Nah, ini yang lab 5 hasilnya. So, oh, sesuai ada init sesuai yang diminta, ada checker. Sama satu lagi di device. Ya, jadi kita akan nih ya. Jadi di main ini kita kemana? Ke device juga ya. Device ada ini kelas network device untuk memasukkan perangkat jaringan. Lalu di sini ada definisi ini ya, setelah custom IP address. Lalu inisialisasi perangkat jaringan. Hostname, nama perangkat, IP address, status, mana konfirmasi panjang perangkat. Iya. Hmm. Returns-nya tuh status perangkat up atau down, connection jika terjadi time koneksi, ini rise jika terjadi, input adalah masih 20%, lalu ke checker. Di sini dia masih mengembalikan satu secara acak. Mana ada ya? Ya, masih ada beda kan. Menguntungkan masih koneksi gagal, itu masih ada random. Ini terjadi jika misal terjadi keeroran, rest connection ini. Lalu di main, nah ini, oke. Ya, ya. Jadi, nah di sini tuh dia tuh menambahkan perangkat baru di sini, lalu cek fitur perangkat akan mengecekkan perangkat, perangkat tipe ini jenis perangkatnya itu router atau switch. Nih, jika dia tidak terregis apa ini namanya? Registrasi, jika jika device itu tidak terregistrasi, maka output itu bakal device itu eh, kosong. Aduh, kosong dan tolong tambahkan please add new device, tambahkan device baru. Lalu sini kita akan outputnya tuh kayak menunjukkan terberangkat. Hmm, ini tuh bentuk. Oh, ada exception. Oh, dan ada history. Nah, di sini ada. Eh, jadi kemarin tuh kan cuma ada up sama down. Di lab kemarin tuh kita nambahin time out. Jadi itu kayak pengecekan status yang awalnya cuma up down
itu menambah atau mengubah status itu ada nama jadi up down time out. Oke. Program di sini program masih menggunakan try accept agar program itu tidak crash. Ibu belibet-belibet. Ya, lanjut di tab 6-nya. Nah, di lab 6 ini kita tuh hmm, ini tuh kita menerapkan inheritance. Nah, program objek OR melakukan kelas jaringan, melakukan pewarisan, yang melakukan identitas pewarisan dan kelas akan dirancang melakukan sifatnya ke child yang lebih spesifik. Nah, ini adalah dijadikan atau dibuat sebagai parent class yang berisi atribut umum seperti hostname, IP address, dan status. Lalu buat dua child berisi router device, switch device, keduanya wajib mewarisi sifat dari network device-nya. Lalu kita gunakan fungsi super ini untuk memanggil konstruktur dan dari parent class. Penerapan policy overriding pada parent class. Apa Oke, nanti hmm, tadi pada third device itu kita tuh bakal mengembalikan status umum dari parent dan status spesifik jika tidak ada exception dari parent berupa simulasi pengecekan routing protokol ASPR. Nah, ini ada contoh pengeluarannya. Dengan jumlah root antara 10 sampai 50, atau jika terjadi kegagalan pada cek status merek parent, maka kamu akan output ini. Nah, lalu ada membuat controller atau manager kelas. Ini langsung aja em, nama keluar ya. Aduh, aneh nama keluar. Udah, kita buka tab 6. Tab 6. Oke, oke. Oke. Jadi di lab 6 tuh kita menambahkan manager, dia tuh dia tuh dibuat agar untuk memindahkan fungsi-fungsi dari main agar mainnya tuh lebih rapi dan semuanya tuh bekerja di manager. Gitu. Yaitu di manager terdapat kelas network manager. Dia tuh ada kelas ini sebagai controller kelas untuk mengelola perangkat jaringan dan riwayat otomisasinya. Lalu ada add device, menambahkan perangkat, check all device, melakukan pengecekan terus seluruh perangkat. Lalu ada history yaitu untuk menampilkan riwayat otomasi jaringan. Lalu di sini masih ada device yang ada dia masih di mesin utamanya. Ini si Nah, tuh di sini dia masih tetap sama ya. Cuma bedanya di sini lebih dia tuh ada sukses sama rute SPF-nya sesuai output sesuai output program yang diminta. Lalu di main
di sini program terlihat lebih simpel atau lebih sedikit tidak padat seperti sebelumnya karena semuanya kalau sudah dipindahkan ke manajer gitu. Ya, nah, sekarang sama apa ini Ratu itu? Ratu itu Miss Reynolds. Gila dulu. Oke, di sini tuh kita OOP masih OOP ya, part 3 dan closure generasi sama iterators. Jadi ya langsung Python tiga fitur, custom exception yang melakukan respon pemulihan generator. Oke. Jadi kita tuh akan membuat custom exception untuk fitur respon error spesifik. Kita akan membuat dua kelas yang merupakan child class dari exception dari device time output error dan authentication error. Maka lalu kita akan memodifikasi try exceptnya. Jadi menambahkan logika percabangan jika menangkap device errornya DTE. Kita akan melakukan output action cek koneksi kabel fisik jika menangkap authentication error. Kita tuh bakal mencetak ke saya tuh action. Dan permintaan aset ke kredensial admin. Nah, nah, kita akan menambahkan closure untuk fitur custom factory. Langsung aja kita buka kodenya. Custom kode. Nah, 7. Kayaknya nggak 7. Jadi tadi kita itu kan diminta untuk menambahkan device time custom exception ya, device time out error sama authentication error. Si out. Tuh. Itu untuk menangani error jika perangkat tidak merespon atau kredensialnya salah. Eh, sini, nah nih, kita menambahkan ini di manager, ini device time error sama authentication error. Nah, di sini juga tuh kita mulai menggunakan generator dan filter. Generatornya tuh kita menggunakan yield, yield. Filter digunakan untuk menyaring data tertentu. Ada juga closure, hostname. Itu bernamanya. Dan kita menambahkan ini pasti pada error sama kosong. Oke. Sini device error. Di sini ada super status. Lalu di main ini kita menambahkan hostname ya, hostname pada factory. Closure hostname. Nah, di sini tuh untuk menyaring data. Nggak sih. Yaitu IoT. Ya, hostname sama digunakan. Oke, cukup. Oke, untuk itu kita ke 8.
Ya, ini yang terakhir ya. Mana sih? Malam-malam. Jadi lab session 8 tuh kita tuh belajar data presence dan file IO atau lambda function. Bentar ya. Kamu yang gitu sepertinya aku lupa menjelaskan bagian lambda sama generator. Aku menjelaskan sedikit ya. Atau menjelaskan menggunakan bahasa aku. Jadi kesimpulan. Nah, ini ada generator ditambah sama closure. Nah, di sini tuh generator tuh adalah salah satu spesial kode yang mampu untuk memproduksi satu series yang bervalue dan dapat mengontrol iterator proses atau iterator sebagai um, Translation to English. The English lagi. Susah kalau kita translate. Ya, dia tuh dia tuh generator itu tuh kayak khusus apa ya, kode khusus yang mampu menghasilkan serangkaian nilai yang dia tuh mampu mengontrol proses iterasi aja gitu. Lalu ada lambda. Lambda function itu eh, konsepnya tuh dia meminjam dari matematika atau spesifik kalinya tuh dia tuh adalah dipanggil dengan lambda kalkulus, tapi du- dua fenomena ini nggak sama gitu. Right. Pokoknya tuh fungsi lambda ini di sini tuh adalah fungsi anonim nih ya kan. Kamu bisa memanggil fungsi itu tanpa nama gitu atau kamu bisa manggilnya anonymous function. Yaitu untuk menyederhanakan kodenya. Nah, ini sebagai contoh, ada tiga lambda function yang diberi nama. Lalu di lambda pertama tuh dia parameternya itu function yang mengembalikan nilai 2. Lalu kita mau minta assign. Assign itu kayak menambahkan gitu sih. So, ya, itu kayak menang assign itu variable. Jadi kayak menambahkan ke dalam variabel yang namanya 2. Terus kita bisa bilang kalau fungsinya itu sekarang udah nggak anonimus. Orang fungsinya udah nggak anonimus gitu. Ya, intinya poinnya tuh lambda itu adalah fungsi anonim yang dia tuh menyederhanakan kode. Ini berantakan banget. Mana ya 8. Ya, lanjut di sini tuh kita tuh diminta untuk melakukan fitur audit save log. Pada kelas kontrol, lakukan modifikasi pada bagian pencatatan hasil status perangkat list accessory dengan menambahkan operasi file A atau C. Gunakan contact manager with open as a file dan mode append A agar setiap baris log baru sukses npl ditambahkan ke baris paling bawah pada file teks bernama atau audit log.txt dan menghapus lewat edit sebelumnya. Hmm. Gunakan laporan insiden. Cetak laporan.
Oke, cukup. Di sini kita akan langsung melihat dokumen. Dari tadi. Nah, di sini tuh kita menggunakan program Witopen untuk menyimpan log ke dalam ini, di dalam network audit log-nya. Di sini kita menggunakan append karena tadi itu, nah, tadi itu nih, agar setiap baris log baru susah ditambahkan tanpa menghapus riwayat sebelumnya. Nih, yang outputnya. Nah, ini tuh untuk membuat generate insiden atau membaca laporan insiden gitu. Ya, jadi eh apa, fungsi ini tuh membaca like log file lalu menggunakan filter filter lambda untuk menyaring kata error atau failure. Lalu kita coba ini ya jalankan aja ya. Tadi ya. Hmm. Nah, ya ada yang simpel. Nah, di sini kita misalnya nambahin pangkat nih ya, dokter. Ada kan ini ya 190 kan 20,1 deh. Salah dong. Yang oh, apa ya? Salah, masukin ID. Saudara. Betul. Dan itu tuh. Lalu kita nambah satu lagi untuk switch. Ketik, ketik. Kebalik lagi. Aduh, gimana ya? Nggak apa-apa. Nah, terus kita cek semua perangkat. Mana? Ya Allah, hilang. Ya Allah, kemana? Bentar, kok hilang? Hilang, hilang. Ya, ulang lagi dari awal. Ya Allah. Bentar, nah, terus kan, betul, titik satu, ya. Hmm, ini outputnya kayak gini, kenapa? Karena routernya ada tambahan huruf. Nah, berhasil. Lalu kita nambahin switch. Oh, ini udah malam. Error. Switch. Kayak dia deh. Gini. Kalau kita cek perangkat.
Ayana error. Enggak tahu itu kenapa. Ya, intinya begitu ya. Ya, itu. Kabur terus. Nah, dan nah ini ya baik. Sekarang kita akan masuk ke bagian B. Nah, B, B. Ya. Oke, kita tuh yang paling mengubah cara pandangmu paling berkesan. Hmm, hubungan antar file yang hubungan eh, yang notepad itu yang dari kita masukin kode dia bisa masuk ke notepad. Hubungan antar file terus gimana ya? Sebelumnya tuh eh, itu yang paling berkesan sih. Kenapa ya? Keren. Gunain dalam tugas ya. Hmm, saya kira tuh enggak juga sih. Pemrograman tuh sepanjang dalam satu file secara produksial. Namun setelah mempraktikannya, saya mau bahwa misalkan bagian program ke dalam objek model dan struktur kode Java lagi bilang. Sebenarnya yang paling keren itu hasilnya. Bingung ngejelasinnya. Karena ya, ya itu sih kalau untuk itu enggak bingung. Terus yang kapan paling menantang bagian OOP dan eh, exception handling karena kadang suka ketukar kemarin itu kan. Terus hmm, lambda bagian yield juga waktu itu aku pernah salah mikir kenapa bisa salah kok dan nah, eh, ketika eh, ketika exception handling digabungkan itu bahasa langsung proses dan lambda function sebenarnya bingung ngejelasinnya ini tetap itu inheritance exception handling sama lambda eh, exception handling digabungkan sama processing dan lambda function itu kan kita bisa mengatur kapan error dilempar dan ditangkap agar program tidak crash itu membutuhkan commit. Ya, terus bagian lambda filter tuh juga butuh ketelitian. Ini penting ketelitian banget, butuh teliti. Dia teliti semuanya pun butuh teliti ya. Terus usaha itu membaca error terminal. Kadang kan kalau kadang kita tuh error tuh terus bingung larinya ke GPT lagi buat tidak benerin error. Gitu. Spasi sama indentasi kadang suka masih suka ke bawah tab itu dan errornya tuh yaitu dari sintak tab
flashback sih itu sering banget. Kesalahan yang biasa terjadi. Typo, lupa titik, salah indentasi, atau kadang lupa underscore di bagian init itu sering. Kendala utama yang sama kutip pilihan program. Kesalahan itu cuma di typo, jujur, seringnya di typo. Typo, typo deh, typo. Typo tuh bisa buat, typo itu eh, kayak waktu itu pernah buat package pas import. Kalau file ini tuh aku suka bikin file di init ini. Eh, lupa dibuat atau lupa tanda bawahnya tuh underscore ada dua. Typo doang. Nah, maaf jika ada salah kata ataupun salah perbuatan dari saya. eh saya tahu kadang saya juga nyeleneh kalau buat video. Mohon dimaafkan Ibu. Terima kasih sebelumnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.